Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Channel Habibi. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer modul 7, yaitu konfigurasi pengalamatan IPv6. Oke, langsung saja kita kerjakan, yaitu di sini memerlukan kebutuhan perangkat di mana sudah saya siapkan. Dia ada 2 router, 1 switch, dan 2 PC. Oke, langkah latihan 1. Yang pertama, langkah ke 1, yaitu pertama sambungkan kabelnya sesuai dengan topologinya. Oke, ketika sudah terhubung, kita lanjutkan konfigurasi IP address untuk di PC-nya. Default gateway kita pakai router yang untuk interface-nya yaitu B001. Untuk IPv6 address-nya ada di bawah. Di sini kita bisa salin. Slash-nya /4. Oke, kita lanjut ke default gateway-nya. Sorry. Oke, selesai. Kita lakukan juga ke servernya atau PC eksternal. Desktop IP address-nya yaitu ya ada di bawah sini. Kita bisa salinkan, salin. Oke, default gateway-nya. Oke, hasilnya ada di bawah. Slash. Oke, kita masukkan default gateway-nya yang sudah ada di sini. Oke, ya kita bisa lanjut ke langkah yang ke selanjutnya. Hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian relate perangkatnya. Oke, kita bisa ke switch, jadi ini apa dulu, kita show dulu apakah ada konfigurasi sebelumnya. Masuk ke konfigurasi terminal, ke SDM prefer, jual tadi and oke, untuk switchnya sudah. Kita lanjut ke routernya. Jadi
kita iris enable dulu. Oke, sudah, karena kita udah menghapus konfigurasi sebelumnya. Switch tadi itu sekali lagi. Masukkan STM prefer and ya, selesai. Kita lanjutkan untuk langkah yang ketiga, yaitu konfigurasi IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Tadi udah di awal udah dimasukkan sesuai dengan tabel pengalamatan yang ada di PC. Oke, kita lanjut langsung aja ke langkah yang keempat, yaitu konfigurasikan router dan ISP dan switch S1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Oke. Pada ini terdapat promnya, dimana kita bisa langsung ke R1. Yang pertama kita enable, lalu kita masuk ke konfigurasi terminal, kita bisa langsung salinkan. Oke, kita masukkan selanjutnya. Oke, terlebih dahulu dan close untuk R1 nya udah. Kita lanjut ke router ISP nya, PCLI, kita klik no, kita enable, kita hapus dulu. Oke, sudah dihapus. Kita masukkan untuk konfigurasi pada ISP nya. Pastikan yang kita masukkan dulu konfigurasi terminal. Oke, kita masukkan untuk interface nya. Oke, berhasil. Lanjut untuk interface G001 nya. Oke, masukkan
Exit. Kita langsung masukkan konfigurasi untuk switch S1 nya. Plus switch S1 nya kita minimize sedikit. Kita enable konfigurasi terminal, kita masukkan hostname dan no IP domain lookup. Kita add interface saya step. Oke, kita lanjut ke langkah yang kelima, konfigurasikan tabel IP host dan router R1. Masukkan ke langkah yang kelima. Ini pada router R1 nya. Kita klik router R1. Kita masukkan ke satunya terlebih dahulu. Yang pertama kita masuk ke terminal terlebih dahulu. Kita bisa langsung masukkan. Pastikan di sini. Oke, kita lanjut. Oh ya, sebelumnya kita copy dulu. Silakan. Sudah selesai, kita lanjut ke latihan yang kedua. Nah, topologinya udah terhubung. Lanjut, yaitu langkah pertama yaitu uji konektivitas jaringan dalam jaringan R1 menggunakan PCA. Ya, pertama kita ping dari PCA. Kita bisa ke command prompt, kita ping dari sini 192.168.1.1. Oke, ini muncul sesuai sama dengan yang ada di modul. Oke, kita lanjut, kita coba untuk ping ke dalam apa namanya default gateway-nya, yaitu IPv6-nya. Kita salin aja langsung. Oke. Sudah bisa. Oke, kita coba dari sini, dari PCA pin alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini, kemudian rekamlah
waktu round trip rata-rata IP4 address-nya. Oke, kita langsung isikan aja. Kita pingkan destinasinya. Ya, mungkin di sini akan saya percepat sedikit ya. Peristiwa tripnya sambil kita isi di sini. Itu 4 ms. Bisa kelihatan. Dan saya buat pengaturannya dulu. Sini saya mohon maaf karena emang TTL-nya atau book limitnya itu sekitar 10 ms. Oke, kita lanjut. Kita pingkan yang kedua, yaitu IPv6-nya. Bisa langsung ping. Oke, pin statistiknya ini kita bisa masukkan average round trip-nya, yaitu 3 ms. TTL-nya yaitu 128. Jadi salah. Coba terlebih dahulu karena tabel untuk apa ininya sudah terisi. Untuk average round trip dan TTL-nya atau hook limitnya udah diketahui. Oke, langkah yang kedua, gunakan perintah ping extended pada PCA, perintah ping defaultnya. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua. Kita lihat opsi ping, gunakan PCA, ping, maintain,
eksternal untuk masuk ke eksternal dapat dicapai. Kali dulu pastikan di sini. Oke, itu berarti ini berhasil, berarti reachable ya, dia bisa masuk. Lalu kita tes koneksi putusnya. Oke, kita ke ini, ke ISP, kita matikan terlebih dahulu, enable dulu. Oke, interface. Oke, 0/0/, kita shutdown. Oke, mari kita amati pesan errornya. Oke, berarti berhasil ya. Kita enablekan lagi pada routernya dengan cara kita no shutdown. Oke. Kita lihat lagi di PCI nya. Oke, ini masuk ya. Oke, kita Ctrl C kembali, kita langsung ping dari routernya. Pertama yaitu lampa 3, uji konektivitas dari jaringan R1. Oke, kita close, masuk ke jaringan R1. Ping eksternal pada jaringan menggunakan IP address-nya, yaitu kita terlebih dahulu ke task satunya, kita enter, kita enable. Oke, kita langsung masukkan untuk pingnya. Oke, berhasil seperti pada gambar. Kita kembali ke yang kedua, router menggunakan hostname. Catatan hostname tidak bersifat sensitif, Anda dapat modifikasi. Oke, kita bisa langsung masukkan ping eksternalnya. Coba ping eksternal bisa ya. Oke, langsung IP address apa yang digunakan. Itu kita akan extend di pingnya, kita masuk ke R1, kita ping dimana di sini IP Vietnam. Sorry, salah. Di Vietnam. Nah, ketika udah kita masukkan
repeat count-nya 5. Oke, datagramnya oke. Sama ya seperti yang ada pada time out in second. Standar komanya 0 0 operasi berarti. Oke, oh ya, untuk yang tadi yaitu yang pin eksternal, kita bisa dengan mencoba, karena sukses mungkin dari hostname-nya sendiri. Coba kita lihat dari nya oke, kita lanjut, kita extend. Karena sudah, kita lanjut Anda menggunakan satu extend ping, mulai perintah ping ke 206226. Oke, ping dulu untuk protokol IP-nya, dan enter. Target IP address-nya kita masukkan ini, kita tekan, bitcoin-nya 1000. Oke, kita tekan enter. Oke, enter. Nah, dia akan memulai seperti ini. Pertama yaitu kita baca dahulu untuk user datagram protokol atau UDP-nya, tujuan akhir dari perangkat Cisco. Oke, dalam latihan 3 Anda akan menggunakan perintah traceroute dan memperoleh path yang suatu paket berjalan ke tujuan akhirnya. Oke, kita langsung ke langkah yang pertama, yaitu gunakan perintah tracer dari PCA ke eksternal. Oke, pada command prompt kita lanjut PCA, yang kita close ke PCA, kita command prompt, kita ketikkan salinkan di sini. Oke, akan muncul melewati 2 huruf filter. Nah, kita langsung kita lanjutkan ke threshold-nya. Seperti ini tadi, dari package ke eksternal, ke eksternal dan SSP ke. Nah, sesuai dengan yang ini dia akan berjalan dari R ke R1, lalu dia ke ISP, setelah itu dia lanjut ke eksternal melalui 2 hub router menuju destinasi akhir dari eksternal. Oke, kita lanjut ke langkah 2. Pada command prompt klik tracer dan tekan enter untuk melihat opsi. Oke, kita salinkan, kita klik di sini. Message restricted, gunakan opsi min D, berarti kita masukkan IP address-nya tidak diputuskan sebagai eksternal. Oke, salin. Oke,
valid comment. Kita coba thresholdnya dari R1 nya, kita langsung ke langkah yang ketiga. Di sini berarti invalid, bahwa IP address 209. Oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Pada command prompt ketik threshold 209. Oke, kita ke R1, kita close, kita ke R1, kita ketikkan threshold 209. Oke, kita masukkan juga. Oke, berhasil. Oke, langkah yang keempat, gunakan perintah threshold dari switch S1 ke eksternal. Oke, kita close, kita ke S1, masukkan komennya. Oke, masukkan yang kedua, yaitu kita lanjut karena tadi udah diketahui sebenarnya. Oke, kita lanjut ke latihan 4, dimana untuk maaf. Oke, kita lanjut ke langkah 4, dimana tadi untuk opsi dari thresholdnya kita bisa ketikkan ditambahkan dengan tanda tanya, destination address or hostname. Oke, di sini kita bisa melihatnya. Oke, kita close, kita lanjut ke latihan yang keempat, yaitu troubleshoot terhadap topologi. Kita lakukan yaitu copy dan paste ke dalam router ISP-nya. Kita salinkan. Oke, kita masukkan IP-nya. Oke, langkah 2 yaitu kita troubleshooting. Kita tes dari PCA. Karena tadi tidak berhasil, kita coba sekarang. Kita tes dari PCA, command prompt. Kita masukkan yaitu kita ping ke 226. Atau bisa disebut untuk menggunakan perintah threshold dari PCA.
mau tahu konektivitas end-to-end-nya, mencoba default gateway-nya. Oke, lanjut kita troubleshooting. Kita akan mencoba berarti kita salinkan yaitu 226 seperti yang di atas. Oke, nampaknya kita lanjutkan, kita coba operasi bahwa bisa ada dan capai default gateway-nya. Kita coba kan di sini, tapi oke, dia berhasil, tapi PCA tidak menerima dan satu cara PCA dapat mencapai interface G00 dari router ISP. Kita akan ping setiap hubnya. Dimana pertama yaitu kita lagi ya, tadi dimasukkan untuk IP address-nya yaitu ini. Bisa langsung masukkan di sini. Oke, berhasil. Kita lanjut. Kita coba juga tiap hub satu persatu, kita pin juga ke IP address-nya yang G001. Tapping. Oke. Identifikasi masalah dari ISP-nya. Siang capai router ISP berdasarkan pada hasil ping yang sukses dari PCA ke router ISP. Persoalan kalau terjadi dengan ping default gateway ke eksternal. PCA tidak dapat mencapai interface gigabit 001 dari router ISP sebagaimana ditampilkan oleh hasil ping tersebut. Show RAM dan show IP interface mengindikasi bahwa gigabit internet adalah hak telah dikonfigurasi dengan suatu IP address yang salah. Pastikan bahwa PCA dapat melakukan. Oke, kita identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Kita masuk ke ISP. Kita show kita show IP address-nya dulu. So IP interface brief. Versi berarti berhasil. Kita coba IPv6-nya. Interface brief. Oke, interface karena memiliki address 192.
Untuk yang pertama coba kita lihat di sini, untuk interface G001. Oke, ini salah. Yang seharusnya yaitu untuk IP-nya yaitu 2, maka yang 209 tadi. Dan untuk IP V6-nya itu V6 aja kan. Oke, ini harusnya yaitu ini juga salah, harusnya itu apa yang 200 kalau menurut yang pertama. Oke, kita akan mencoba perbaiki konfigurasinya. Oke, kita coba betulkan di sini. Yang pertama yaitu kita masuk dulu, kita ke interface G01 di address yaitu 209. Kita betulkan. Salingkan dari situ juga karena sama. Terus kita masukkan untuk subnet masknya yaitu 255.255.254 karena dia pakai slash. SP nah, 1127. Oke, kita udah masukkan, langsung kita mau IP V6 address. Kita bisa salinkan IP-nya yang salah tadi, kita masukkan untuk menghapus dari pesan IP yang sebelumnya atau yang sudah ada. Nah, karena untuk yang sebelumnya yaitu ini, kita bisa masukkan beserta slashnya, kita pastekan di sini. Ini oke, kita inputkan lagi IP V6 addressnya, kita bisa paste, kita ubah ini menjadi 200. Terus G0/1. Oke, dia masuk, langsung salinkan ini aja. Paste di sini IP addressnya yang diubah yaitu di belakangnya 200 dan ini /64. Oke, ketika udah dimasukkan, kita end dan kita copy. Oke,
Kita coba lagi ping dari sini versi A, tapi 209 titik 165 titik 200 titik 226. Oke, di sini berhasil atau reachable. Kita lanjutkan lagi, kita short dengan IP yang sama. Oke, berhasil. Kita ping juga yang terakhir untuk IPv6 nya, kita bisa langsung salinkan dari sini karena ini sebenarnya adalah IPv6 yang benar. Kita bisa salin. Speednya oke, berhasil. Kita coba juga resernya. Seperti tekan di sini. Oke, berhasil. Oke, untuk konfigurasinya selesai sampai di sini. Kita jawab untuk pertanyaannya, apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Yang pertama itu ada firewall, access control list atau ACL. Terus kita bisa langsung ketikkan aja firewall, access control list, dan juga ICMP filtering. Terus yang terakhir itu ada security policy. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, jika Anda melakukan ping suatu address tidak ada pada remote network seperti 209, 165, 200, dan 227. Pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Oke, untuk jawabannya, untuk pesan yang ditampilkan yaitu akan ada reply from 206 atau IP address yang di atas, dan untuk destinasinya akan unreachable atau request timeout. Untuk maksudnya sendiri di situ ketika router terakhir atau tahu tentang network tujuan tidak dapat menemukan host spesifik tersebut. Router mengetahui networknya ada, tapi host dengan IP tersebut tidak merespon atau tidak ada, maka akan terjadi request timeout. Yang harus dicek itu seketika, yaitu harus dipastikan untuk interface-nya itu aktif atau up. Untuk hal itu, maka dari itu akan menampilkan request timeout atau tidak bisa. Oke, kita lanjut ke nomor yang ketiga, yaitu jika Anda melakukan ping suatu address yang ada dalam suatu network dalam topologi dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut dan apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Oke, untuk pesan yang ditampilkan, dia akan mencapai pada destination net unreachable atau reply from 64, itu destinasinya akan unreachable dikarenakan untuk untuk 192.168.5.3 itu tidak ada dalam routing tabelnya. Jadi router tidak tahu bagaimana mencapai network tersebut.
Oke, kita langsung ke pertanyaan nomor 4. Berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows? Berapa nilai IPv4-nya yang ditentukan pada perangkat Cisco? Untuk default pada Windows itu yaitu 128, bisa dilihat dari hasil pingnya tadi seperti yang di atas. Dan untuk perangkat Cisco itu akan TTL-nya 255. Sedangkan untuk penjelasannya sendiri, untuk TTL itu time to live adalah hasil nilai 8 bit yang menentukan maksimum hop yang dapat dilalui paket. Contohnya tadi juga bisa dilihat ketika kita melakukan ping terhadap switch atau router, dia akan menjadi TTL-nya 255. Oke, pertanyaan kelima, berapa nilai IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv6 hop limit yang diset pada perangkat Cisco? Untuk hop limitnya sendiri untuk perangkat Windows itu adalah 128, itu secara defaultnya. Sedangkan untuk perangkat Cisco yaitu untuk secara defaultnya dia memiliki hop limit sebesar 255. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.